Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Syaputra Prasetyo dengan 3 digit NIM terakhir 188 dari kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aktivitas pergudangan dalam logistik. Topik ini penting karena gudang bukan hanya tempat penyimpanan barang, tetapi menjadi pusat aktivitas logistik yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan kepuasan pelanggan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian gudang, perannya, fungsi operasional, serta proses-proses utama yang terjadi di dalam gudang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian gudang terlebih dahulu. Gudang merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, menangani, dan mengelola aliran barang dalam suatu sistem logistik. Pada konsep lama, gudang sering dianggap hanya sebagai tempat menumpuk barang. Namun, dalam logistik modern, gudang memiliki peran strategis karena memberikan nilai tambah berupa time utility dan place utility. Artinya, barang disimpan hingga waktu yang tepat dan ditempatkan di lokasi yang paling efektif untuk didistribusikan. Selain itu, gudang juga berfungsi sebagai penyeimbang antara produksi yang dilakukan dalam jumlah besar dengan permintaan pasar yang sifatnya tidak menentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran gudang. Gudang memiliki berbagai peran penting dalam rantai pasok. Yang pertama, gudang berperan sebagai tempat penyimpanan persediaan untuk menjaga ketersediaan barang agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan kapanpun dibutuhkan. Yang kedua, gudang berfungsi sebagai pusat konsolidasi, yaitu menggabungkan barang dari berbagai pemasok sehingga pengiriman dapat dilakukan secara lebih efisien dan hemat biaya. Yang ketiga, gudang dapat digunakan sebagai lintas dokumen atau cross docking, di mana barang tidak disimpan lama tetapi langsung dipindahkan ke kendaraan pengiriman agar waktu didistribusikan lebih cepat. Yang keempat, gudang menjadi tempat penyortiran barang, misalnya berdasarkan wilayah pengiriman atau jenis produk. Yang kelima, gudang juga dapat berfungsi sebagai fasilitas perakitan akhir, seperti pelabelan, pengemasan ulang, atau penggabungan antara beberapa komponen produk. Yang keenam, gudang berperan sebagai titik penerusan pengiriman, terutama untuk melayani wilayah tertentu atau daerah terpencil. Dan terakhir, gudang menjadi pusat penanganan barang retur yang sangat penting dalam menjaga kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, fungsi operasional gudang. Secara operasional, gudang menjalankan serangkaian fungsi yang saling terhubung. Proses dimulai dari penerimaan barang, kemudian dilanjutkan dengan penempatan dan penyimpanan barang. Setelah itu, barang diambil sesuai pesanan pelanggan melalui proses order picking, lalu dilanjutkan dengan pengepakan dan pengiriman. Seluruh proses ini tidak hanya melibatkan aktivitas fisik, tetapi juga administrasi dan sistem informasi seperti Warehouse Management System atau WMS yang berperan menjaga keakuratan data dan kelancaran alur kerja. Selanjutnya, pengukuran produktivitas gudang. Untuk mengetahui apakah gudang beroperasi secara efisien, diperlukan pengukuran produktivitas. Yang pertama adalah labor productivity, yaitu mengukur efektivitas tenaga kerja dalam memproses barang. Yang kedua adalah capacity utilization, yaitu sejauh mana ruang gudang dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga adalah cost per unit, yaitu biaya yang dikeluarkan gudang untuk menangani setiap unit barang. Dan yang keempat adalah error frekuensi,
yaitu tingkat kesalahan operasional seperti salah ambil barang atau perbedaan stok. Dengan indikator ini, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja gudang dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah penerimaan barang. Penerimaan barang merupakan tahap awal dan sangat krusial dalam pergudangan. Proses ini meliputi penjadwalan kedatangan barang, pembongkaran dari kendaraan, pencocokan jumlah dengan dokumen, pemeriksaan kualitas barang, serta pencatatan ke dalam sistem. Ketelitian pada tahap ini sangat penting karena kesalahan penerimaan akan mempengaruhi akurasi stok dan kelancaran proses selanjutnya. Yang selanjutnya adalah peralatan penerimaan. Dalam proses penerimaan, gudang menggunakan berbagai peralatan pendukung. Forklift dan hand pallet digunakan untuk memindahkan barang berat. Konveyor membantu mempercepat perpindahan barang kecil. Scanner barcode dan handle terminal digunakan untuk menjaga data barang ke sistem secara real time. Selain itu, timbangan dan alat ukur memastikan kesesuaian berat dan dimensi barang. Sedangkan alat pelindung diri digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja. Yang selanjutnya adalah proses put away. Put away adalah proses memindahkan barang dari area penerimaan ke lokasi penyimpanan tetap. Penempatan barang dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran, berat, frekuensi permintaan, dan karakteristik barang. Put away yang terorganisir akan mempermudah proses pengambilan barang, meningkatkan pemanfaatan ruang gudang, serta menjaga keteraturan dan keamanan barang. Yang selanjutnya adalah sistem penyimpanan palet. Penyimpanan berbasis palet banyak digunakan karena efisien dan aman. Sistem ini menggunakan berbagai jenis rak seperti selective rack untuk akses langsung, VNA rack untuk memaksimalkan ruang, drive-in dan drive-thru untuk barang sejenis dalam jumlah yang besar, pallet flow rack untuk sistem FIFO, serta pushback rack untuk sistem LIFO. Seluruh sistem ini didukung oleh peralatan seperti forklift dan reach truck. Yang selanjutnya adalah penyimpanan non-palet. Selain palet, gudang juga menggunakan penyimpanan non-palet, terutama untuk barang berukuran kecil atau dengan pergerakan tinggi. Penyimpanan ini biasanya menggunakan rak atau shelving. Meskipun lebih fleksibel, sistem ini memerlukan pengaturan yang rapi dan pencatatan yang teliti agar tidak terjadi kesalahan stok. Yang selanjutnya adalah order picking. Order picking merupakan proses pengambilan barang sesuai pesanan pelanggan. Proses ini menjadi salah satu tahap paling kritis karena berpengaruh langsung terhadap kecepatan dan ketepatan pengiriman. Tata letak gudang, penggunaan WMS, serta keterampilan tenaga kerja sangat menentukan efisiensi order picking ini. Yang selanjutnya adalah pengiriman atau dispatch. Pengiriman atau dispatch merupakan tahap akhir dalam aktivitas pergudangan. Proses ini mencakup pemeriksaan akhir barang, pengepakan, pelabelan, pemuatan ke kendaraan, dan pengaturan rute pengiriman. Pengelolaan pengiriman yang baik akan memastikan barang sampai tepat waktu, dalam kondisi baik, dan sesuai tujuan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, gudang merupakan pusat aktivitas logistik yang memiliki peran strategis dalam rantai pasok.
Pengelolaan gudang yang efektif, mulai dari penerimaan hingga pengiriman, sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasional, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan. Terima kasih.